minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala Muhammadan bidinin qawim was-siratal mustaqim. Man ittaba'ahu najal wa man hadanu halak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim bi qawli yatadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sadiqul amin. Badiru bil a'mali shalihat fasatakunu fitan ka qita'il lailal muslim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Al-mutamassiku yawma idin bidinih kal qabidi alal jamri. Al-hadits wa kama qala sadaqallahu lazim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Salawat dan salam saya limpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, yang kehadirannya menjadi isyarat kalau memang kita berada di akhir zaman. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW menegaskan, "Bu'istu ana wasah kahatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Rasulullah mengisyaratkan beliau diutus dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Ini 14 abad yang lalu. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan 14 abad yang lalu seperti ini. Nah, hari ini kita mau bilang apa? Antara kita dengan kiamat, saya melipat jari tengah saya. Waspadalah. Ya, tadi kita bahas di UNY bahwa kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat. Besok kita berada di pintu gerbang kiamat. Apa yang membuat saya yakin kita berada di pintu gerbang kiamat? Setidaknya ada dua hadis yang pernah saya baca berbicara bahwa kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang pertama Rasulullah SAW mengatakan, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat sinina khawadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Ya. Jika tahun-tahun kita rasakan penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, maka yakini kita berada di pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum Bapak Ibu? Sudah terasa ya? Subhanallah. Nah, indikatornya ada 3. Yang pertama, yukadzabu fil shadiq, orang-orang yang berkata jujur dibohongi, yang berkata benar didustakan. Yang kedua, ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, wa yukadzabu wa yusaddaqu fil kadhib, para pendusta dibenarkan. Dan yang ketiga, setelah para pendusta dibenarkan, maka fayu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, pada pengkhianat satu bangsa diangkat menjadi penguasa dan pemimpin. Dari 3 hal tadi, mana yang belum terjadi? Sudah terjadi semua? Ya, di mana terjadinya? Di negeri entah berantah sana, di Mesir atau di Afrika. Ya. Kalau 3-tiganya sudah terjadi, berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Subhanallah. Sementara Bapak Ibu, ini khawatir ibu-ibu yang belakang kasihan begini, nanti lehernya pegal ya. Kalau saya berdiri tidak apa-apa Bapak Ibu. Boleh berdiri ya? Boleh. Baik. Ya, berdiri insyaallah. Oh iya, ada ini ya, saya lupa. Berarti berdiri nggak boleh jauh-jauh di sini aja. Ya. Baik. Ya. Itu hadis yang pertama. Nah, hadis yang kedua, kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya hari, sama Rasulullah dipersempit. Baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, la ayyamun, akan muncul hari demi hari. Ya, kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya hari. Jika hari-hari kita diisi oleh 3 hal ini, itu pertanda kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang pertama, yurfa'u fiha al-ilmu, diangkatnya ilmu dari muka bumi. Yang kedua, wa yanzilu fiha al-jahlu, kejahilian turun di mana-mana. Dan yang ketiga, wa yaktsuru fiha al-haraj, dan banyaknya al-haraj di mana-mana. Yang pertama, ilmu diangkat dari muka bumi. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dari muka bumi? Apakah
tiba-tiba kita tidak punya ilmu, orang tidak tahu matematika, itu bisa terjadi, dan itu faktanya ada di depan kita. Ya, ada banyak orang tiba-tiba tidak mengerti matematika. 1 tambah 2 tambah 3 berapa Bapak Ibu? 6, bukan 123 ya. Apa itu? Iya. Ilmu diangkat dari muka bumi. Kata Rasulullah SAW, bukan berarti tiba-tiba manusia tidak punya ilmu. La yarfauha intiza'an mubasyratan minal ard, lakin Allah yarfa'ul ilma minad dunya biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi adalah diwafatkannya para ulama. Nah, itu yang pertama, diangkatnya ilmu dari muka bumi. Ada juga ulama menakwilkan hadis ini, diangkatnya ilmu dari muka bumi, ilmu kehilangan fungsinya. Seyogianya ilmu membuat orang dari salah menjadi benar, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari susah menjadi bahagia, dari menderita menjadi senang. Ya. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa kita? Ilmuwan, para sarjana S1, S2, bahkan doktor banyak di wisuda. Ribuan, mungkin puluhan ribu setiap tahunnya. Profesor pun dikukuhkan dalam bidang mereka masing-masing. Faktanya, apakah bangsa kita makin sejahtera? Justru kriminalitas dilakukan oleh mereka yang punya sederet gelar akademik. Bahkan kesesatan dilakukan oleh orang yang katanya adalah tukangnya ilmu. Contohnya apa, Bu? Pak? Milkul yamin boleh nah itu. Masya Allah. Koyong ini aja jadi dokter Bapak Ibu. Masya Allah. Ya. Maka ketika ulama-ulama yang lurus dipermak, dibunuh bahkan, dan dibunuh karakternya, maka yang muncul adalah ulama-ulama ulama-ulama garis miring. Akibatnya apa? Umat tidak bisa membedakan mana hak dan batil. Babi dilalap, homer diminum, zina dilegalkan. Jahiliyah turun di mana-mana. Sudah terjadi kan? Bahkan mereka ingin ada undang-undangnya. Maka muncul rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang melegalkan zina dan LGBT. Ini bukti jahiliyah turun di mana-mana. Yang ngomong kayak gini ngakunya Islam. Ya. Nah, yang ketiga, wa yaksuru fiha al-haras, banyaknya pembantaian di mana-mana. Ini bukti 3 hal ini sudah terjadi semua bahwa kita berada di pintu gerbang kiamat. Jadi gimana Bapak Ibu sekalian? Yakin kita berada di pintu gerbang kiamat? Yakin. Yakin ya Bapak Ibu? Yang jawab sedikit ini. Kayaknya masih senang, masih betah dibantu nih. Jadi gimana Bapak Ibu? Yakin kita berada di pintu gerbang kiamat? Yakin. Terus kapan nikah nih Mas ini? Udah di pintu gerbang kiamat Mas. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Yang ketiga, ini yang mengerikan. Umat Islam akan banyak dibantai di mana-mana. Al-Haraj. Suatu malam bahkan Rasulullah pernah mengatakan, suatu saat Rasulullah terbangun dari tidur malamnya, seolah-olah mendapatkan wahyu dari Allah tentang nasib umatnya di akhir zaman. Ummul Mukminin Zainab binti Jahsin rahimahullah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, istaiqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam min naumih. Nabi SAW terbangun dari tidurnya. Wa huwa yaqul, dan beliau bersabda, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat pada mereka. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj misla hadhihi, telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini hari ini. Ya, waqada Sufyan bi'adil asra, Sufyan memperlihatkan tangannya seperti ini. Ya, itu 14 abad yang lalu. Ya'juj Ma'juj sebini lubangnya. Hari ini sudah tidak ada lagi celah antara Ya'juj Ma'juj dengan umat manusia. Menariknya Rasulullah menyebutkan bangsa Arab akan ditimpa keburukan yang telah mendekat dan dikaitkan dengan Ya'juj Ma'juj. Pertanyaan saya, siapa sebetulnya yang dimaksud dengan bangsa Arab? Palestina bangsa Arab bukan? Suriah, Irak, Afghanistan, Mesir, Yaman, Libya. Bagaimana kondisi negara-negara itu? Sudah hancur kan? Hancur lebur. Ini pertanda bangsa Arab sudah berada dalam keburukan yang disebutkan Rasulullah SAW tadi.
Yerusalem itu sebutan mereka. Sebutan kita adalah Al-Quds, yaitu kota di mana para nabi dan rasul dilahirkan dan dibesarkan. Tidak kurang dari 1.500 nabi dari Bani Israel dilahirkan di Al-Quds. Ya, di Al-Quds. Bahkan Nabi Isa alaihissalam dibesarkan di Al-Quds. Ya. Hari ini Al-Quds ada dalam ancaman untuk dihancurkan. Zionis Yahudi, mereka yakin bahwa the God who's waited, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu telah ada dan akan segera tiba. Maka kewajiban bagi mereka menyediakan istana bagi Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Tuhan bagi mereka, Dajjal bagi kita, Mesias. Ya. Dan saya pernah mendapatkan data, di sini ada Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri yang sekarang terpilih kembali untuk periode yang ketiga kalinya menjadi Perdana Menteri Zionis Yahudi, pernah bertemu dengan Rabi Yahudi agar diperintahkan untuk melakukan persiapan mempercepat kedatangan Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, yang bagi kita Dajjal. Bahkan saat ini mereka sedang bereforia untuk senang. Kenapa senang, euforia? Karena ciri-ciri Dajjal atau Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, Mesias, akan tiba adalah apabila telah lahirnya seekor sapi jantan berwarna merah tanpa cacat dan mulus. Dan ini sudah terjadi. Pernah mendengar Bapak Ibu? Pernah mendengar. Nah, ini isyarat kalau memang versi mereka Mesias akan tiba. Dan saya mengkhawatirkan memang Dajjal akan segera tiba. Rasulullah SAW pernah menyatakan ciri-ciri kedatangan Dajjal. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, inna qabla khurujid Dajjal 3 sanawat syidad. Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan ada 3 tahun tersulit bagi kalian tinggal di muka bumi. Fiha jau'un syadid. Di 3 tahun itu akan terjadi kelaparan yang sangat. 3 tahun Bapak Ibu sebelum kemunculan Dajjal. Yamrullahu yamrullahu as-sama fi sanatil ula. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit di tahun pertama antah bisa sulusa matriha, untuk menahan sepertiga air hujannya. Maka di tahun pertama sepertiga hujan tidak turun ke bumi. Wa yamurul ardu antah bisa sulusai nabatiha, dan Allah perintahkan bumi untuk menahan sepertiga tanamannya. Ya. Itu tahun pertama. Maka gagal panen akan banyak terjadi di mana-mana. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah mengatakan, wa fi sanati tsaniyah, di tahun kedua Allah perintahkan langit menahan 2/3 airnya. Yamrullahu as-sama an tahbita sulusai matriha. Ya, Allah perintahkan langit menahan 2/3 hujannya, memerintahkan bumi menahan 2/3 tanamannya. Kekeringan makin meluas, kelaparan mulai terjadi di seluruh negara. Dan yang ketiga, wa fi sanati tsalisah, yamrullahu as-sama an tahbisa kullal matara indah. Ya, indaha, Allah perintahkan pada langit untuk menahan semua airnya. Fala tuqtiru qutratun minas sama fitil kasana. Maka di tahun ketiga tidak setetes pun hujan turun di ke muka bumi. Wala tunbitul ardu nabata walau kana bibahid. Ya, dan bumi diperintahkan untuk tidak menumbuhkan satu tanaman pun di muka bumi. Maka kematian banyak terjadi karena kelaparan. Di tahun itulah Dajjal akan muncul. Di tahun ke-3. Ya, sesuatu yang tidak masuk di akal bagi saya pribadi. Di Palestina itu ada 5 juta Yahudi. Hanya 5 juta Yahudi di Palestina. Dan di sekeliling Palestina ada 300 juta umat Islam. Pertanyaan saya, bagaimana bisa 300 juta umat Islam kalah sama yang 5 juta Yahudi? Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna rahimahullah mengatakan, jangankan dengan jihad fisabilillah, dengan perang melawan Yahudi, kencing barang-barang tenggelam tuh Yahudi. Untuk kencing barang-barang pun gak bisa tuh umat Islam. Yang ada adalah berhenti mobilnya ke pinggir jalan, lalu buka pintu mobilnya, kencing di pinggir jalan. Itu di jalan tol di Bandung, Bu, bukan di sini. Ya Allah, itu kencing di pinggir jalan tol. Yang ada umat Islam seperti itu. Nauzubillah. Itu bukan perbuatan yang baik. Tapi faktanya, bagaimana 5 juta Yahudi bisa mengalahkan 300 juta kaum muslimin? Strateginya, divide
dipecah belah et impera. Umat Islam yang ummatan wahidah mayoritas seluruh dunia dipecah-pecah dalam frame nasionalisme. Sudah dipecah-pecah dalam frame nasionalisme, dipecah-pecah dalam multi ormas, orpol, sekte, madhab, makin susah umat Islam untuk bersatu berjamaah, maka makin mudah diperangi. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW mengatakan, yushiku an tada'alikumul umam kama tada'al akalati ila qas'atiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan yang siap disantap oleh para pemangsanya. Lihat Palestina, tadi negara-negara Arab. Para sahabat bertanya, amin kilatin nahnu yaumaidin ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit pada saat itu? Bal antum yaumaidin katsir, bahkan jumlah kalian banyak saat itu. Walakinakum gutsaun ka gutsai sayl, tapi kalian seperti buih di lautan. Jumlahnya besar, banyak, tapi tidak punya kekuatan. Hari ini saudara kita dibantai di Papua, Muslim, kita mayoritas di negara kita, bisa kita menyelamatkan mereka? Nah, karena kita terpecah belah. Musuh mereka kuat karena kita terjebak. Sudah demikian kemudian Allah membenamkan penyakit wahan ke dalam diri kita. Wala yaksifanna fi qulubihimul wahan, dan Allah membenamkan penyakit wahan ke dalam hati kalian. Wamal wahnu ya Rasulullah, apakah wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian cinta dunia dan takut untuk berjihad di jalan Allah. Takut dengan kematian. Baik Bapak Ibu, ini fakta umat Islam di Palestina. Sekeliling Palestina ada 300 juta orang, dan hanya sedikit orang Yahudi, hanya 5 juta Yahudi di Palestina. Ya, kemudian mereka ingin menciptakan one political system, demokrasi. Demokrasi, maaf, keceretot ya, jangan viral ya. Ini streaming Mas? Oh enggak. Ya, demokrasi Bapak Ibu. Ya, dan saya tahun 98 terkena dampaknya juga, dampak aksi repot nasi, bukan reformasi ya, repot nasi, karena gara-gara itu jadi kita repot nasi. Baik, kemudian Yahudi juga ingin menciptakan one economical system, maka mereka menciptakan kapitalisme yang penuh dengan sistem riba. Ini akhir zaman. Kemudian mereka menciptakan satu pemerintahan yang sistem militer barbar, main bantai. Masalah bukti belakangan, yang penting bantai dulu, bukti belakangan, sidang bisa mereka batalkan karena orang-orang mereka juga. Dan yang terakhir, one ideology, satu agama untuk seluruh dunia. Ini yang saya khawatirkan. Dan hari ini sinkretisme dan pluralisme sudah menambah masa kita. Ada satu perbuatan yang kita harus waspada, dan kita harus betul-betul jeli melindungi diri dan keluarga kita. Karena salah kita melangkah, kita kehilangan iman Islam kita. Ini bagaimana propaganda Yahudi, musuh-musuh Islam di akhir zaman. Bapak Ibu rahmati Allah, umat Islam ini ibarat pohon besar. Musuh-musuh Islam ingin mendumbangkannya. Begini strategi Barat menghancurkan Islam dulu dan sekarang pun sama digunakan. Nah, ini kita nih. Umat Islam nih. Nah, ini ada ranting-rantingnya ya. Mereka ingin menghancurkan umat Islam, mereka hanya punya mata kapak saja. Ya, mereka mencoba ingin menghancurkan umat Islam, tapi mereka hanya punya mata kapak saja Bapak Ibu. Apakah bisa hanya dengan menggunakan mata kapak dipegang tangan, dipukulkan ke pohon tadi? Yang tumbang pohonnya apa tangannya? Tangannya. Pinter mereka, ambil ranting dari pohon yang akan mereka tumbangkan, masukkan ke sini. Nah, gitu. Dipegang ranting tadi, pukulkan. Tumbang tidak? Tumbang. Untuk menghancurkan umat Islam hari ini, ambil orang Islam yang munafik, yang akidahnya bisa dibeli dengan pangkat dan jabatan atau triliunan. Oh kan saya udah nanya tadi, ada yang tersinggung gak nih? Diambil, dia cuci otaknya tuh, berhasil. Ulama mau kajian dicegah, dibatalkan, paus disun tangannya. Ngawur kan orang kayak gini. Nih kalau bukan karena orang munafik yang seperti ini, umat Islam tidak akan terhina sampai sekarang. Al-Hafiz
Abdullah Azam, Syekhul Mujahizin, benar-benar mengatakan, rahimahullah, andaikan kalian punya 10 peluru, cukup 1 peluru saja yang kalian tembakan pada musuh-musuh kalian, 9 peluru lagi tembakan pada orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah kalian. Demi Allah, kalau bukan karena orang munafik, kita tidak akan pernah kalah dalam membela Islam. Betul? Orang-orang munafik yang kayak gini nih, alhamdulillah mereka muncul, sehingga kita tahu kalau nanti jihad terjadi, siapa yang harus kita habisin duluan. Bapak Ibu, ini cara kita mempertahankan izah dan kehormatan kita. Kalau kita diam saja, habis kita dihina dan injak-injak terus syariat Islam dipermalukan sekarang. Di negara kita, Islam diinjak-injak, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hati-hati, ada kemaksiatan di depan kita, kita diam saja, hancur kita. Inna Allah Azza wa Jalla la yu'adzabul 'ammah bi'amalil khassah. Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa dan Maha Tinggi tidak akan pernah menyiksa satu bangsa hanya karena kezaliman segelintir orang. Lah kalau yang maksiat sedikit orang, segelintir orang, yang mereka yang diazab. Gak mungkin satu kampung, satu bangsa habis diazab Allah. Tidak. Allah tidak zalim. Hatta yarawul munkara baina zuhranaihim, sampai mereka menyaksikan ada mungkar di depan mereka. Sebut saja LGBT. Mungkar kan? Jauh lebih keji daripada zina. Zina masih dibedakan, ada muhsan dan ghair muhsan. LGBT tidak dibedakan oleh Allah. Habis mereka diazab. Dan tidak ada azab yang lebih dahsyat ketimbang azab yang Allah berikan pada kaum homoseksual, kaum Nabi Lut alaihissalam. Ada kemaksiatan di depan kita, kita mampu mencegahnya, tapi kita diam saja. Wis biarin tetangga kita, wis menang baik, rame nanti. Wis ayo nang melebu nang. Gitu ya, Pak. Ada maksiat dibiarkan padahal kita mampu mencegah kemaksiatan tadi. Apa kata Rasulullah? Fa idza fa'alu dalika, jika mereka diam saja maksiat ada di depan mereka, adzabahullahu khassah wal ammah, maka Allah hancurkan mereka yang maksiat dan hancurkan kaum yang membiarkan maksiat itu terjadi. Apa mau dibiarkan RUU PKS ini disahkan? Tolak, betul? Tolak semua undang-undang tadi. Kalau istri aja nggak boleh dianuin, ya ngapain ditikah? Aneh nih. Selamat datang Bapak Ibu di Indonesia akhir zaman. Allahu Akbar. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kasihkan saya. Nggak apa-apa ceramah saya kayak gini, Bu, Pak. Nggak ada yang kebakaran jenggot. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang munafik seperti ini. Dia, begini cara berpikir kaum liberal. Dia memelintirkan kaidah-kaidah Islam dengan nafsu dan syahwat mereka, hanya demi dunia. Bukan muslim kalau zalim, betul? Apa arti muslim? Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seseorang dikatakan muslim kalau muslim yang lain ataupun manusia yang lain selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Nah, kalau zalim bukan muslim namanya. Ini dia memelintirkan arti kata-kata, enaknya aja. Mereka yang membantai, kita yang disalahkan, betul? Nah, itulah mereka. Karena mata mereka sudah tidak bisa membedakan hak dan batil. Telinga mereka sudah tersimbat dengan dunia, hati mereka penuh dengan syahwat dunia. Maka bagaimana mungkin mereka bisa mengenal agama yang sesungguhnya? Bapak Ibu, gembirakan orang-orang seperti ini dengan api neraka dan siksaan yang pedih. Allah yang perintahkan begitu. Surat An-Nisa ayat 138 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Berikan kabar gembira pada orang-orang munafik bahwasanya bagi mereka siksaan yang pedih. Wahai orang-orang munafik, bergembiralah kalian, Allah menyediakan azab yang pedih bagi kalian. Siapa orang munafik yang harus kita gembirakan dengan siksaan yang pedih? Alladzina yattakhidunal kafirin awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin selain pada orang beriman, penolong, teman setia, teman kepercayaannya. Sudah jelaskan dalam Al-Quran Bapak Ibu? Dia memutarbalikan hukum dalam Islam. Hati-hati, umat Islam yang mengikutinya celaka. Betul demikian? Nanti kita bahas ayatnya. Suatu hari Huzaifah bin Yaman bersama Rasulullah SAW, kunna nahnu fi majlisin ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair,
adalah para sahabat bertanya pada Rasul tentang kebaikan. Ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? As-salatu fi awali waktiha, salat di awal waktu. Ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabah, siapa yang paling pertama yang harus kami dulukan? Ibuku atau ayahku? Ibumu, ibu ayahmu. Terus para sahabat bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar makhafatan ayyudrikani. Aku bertanya tentang keburukan pada Rasulullah, khawatir keburukan itu menimpa aku dan aku tidak menyadarinya. Orang cenderung menampakkan kebaikan, tapi keburukan cenderung disembunyikannya karena menjaga gengsi. Huzaifah sebaliknya, keburukan yang beliau tanyakan. Ya Rasulullah, kunna nahnu fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, dahulu kami jahiliyah ya Rasulullah. Kami mabuk, kami berzina, kami mengundi nasib, kami berjudi, bahkan kami mengubur bayi kami hidup-hidup, bahkan kami menyembah berhala. Faja'alallahu bihadal khair, lalu Allah mendatangkan Islam ini kepada kami. Maka kami kembali pada fitrah kami, mulia kami sebagai manusia hamba Allah dengan mengabdi hanya kepada Allah. Ahal badahadal khair min syarrin. Apakah setelah zaman kebaikan kita sekarang ini akan ada zaman keburukan? Ada, kata Rasulullah. Bala, ada. Naam. Wahal ba'da dzalika syarrin min khair? Apakah setelah keburukan pertama tadi akan ada kebaikan yang kedua? Ada. Lakinna fihi dakhanan, tapi di dalamnya ada dakhan. Di dalam masa kebaikan yang kedua setelah keburukan masa pertama. Bapak Ibu, dakhan ya? Tahu dakhan Bapak Ibu ya? Asap, kabut yang membuat kita samar membedakan mana laki-laki mana perempuan. Wa ma dakhanahu ya Rasulullah. Ini cerdasnya Huzaifah. Sebelum faham dia terus bertanya, apa dakhonnya Rasulullah? Qaumun yahduna bi ghairi hadi wa yastanuna bi ghairi sunnati. Satu kaum yang memberikan petunjuk bukan dengan Quran dan memberikan sunnah bukan dengan sunnahku. Tuh lihat, Gus Dur tidak berjenggot, Nurholis Majid tidak berjenggot. Siapa lagi? Ya, itu pun tidak berjenggot. Lah makin panjang jenggotnya makin punten ya para bawah punten. Aduh, nggak mungkin saya bilang begitu. Allahu Akbar. Nah, ini orang yang kayak gini Bapak Ibu. Kaum yang menjadi dakhan, yang membuat umat Islam jadi samar melihat agamanya. Jahiliyah jadinya kan umat. Ya. Wa hal ba'da dzalika khairin min syarrin, apakah setelah kebaikan yang kedua ada lagi keburukan? Ada lagi keburukan. Dan di dalamnya du'atun ala abwabi jahannam, para penyeru-penyeru yang berdiri bukan di pintu surga tapi berdiri di pintu neraka jahannam. Man adzabahum qadhafuhum fiha, barang siapa yang memenuhi propagandanya maka dia terjerumus ke dalam neraka bersamanya. Baik Bapak Ibu yang mati Allah, Bapak Ibu rahmati Allah. Maka kemudian para sahabat Huzaifah, Rasul mengatakan lagi, ta'rifu minhum ma tunkiru. Kalian mengenal mereka dan kalian ingkari mereka. Sifhum lana ya Rasulullah. Sebutkan ciri-ciri mereka ya Rasulullah. Hum min jildatina. Kulitnya sama dengan kita kata Rasulullah. Muslim, namanya aja nama Arab kan? Wajahnya wajah Arab. Ya. Wa yatakallamuna bi alsinatina wa yatakallamuna bi alsinatina, berkata-kata dengan lisan-lisan kita, bicara agama, bicara fatwa, bicara kepemimpinan. Allahu Akbar. Bapak Ibu, kita buka Quran surat At-Taubah ayat 31. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih Isa ibn Maryam rasulullah. Maaf. Baban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahida la ilaha illahu subhanallahi amma yusyrikun. Subhanahu wa ta'ala subhanahu amma yusyrikun. Ya, syukran. At-Taubah 31. Ittahadu ahbarahum, mereka menjadikan alim-alim mereka, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, arbabam min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Wal masih ibn Maryam, dan mereka mempertuhankan Al-Masih bin Maryam. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintah illa liya'budu ilaha wahida, melainkan menyembah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Allah. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Adi bin Hatim baru masuk Islam, dia ahli kitab tadinya.
Ya Rasulullah, ma ra'aituhum ahlal kitabi al-yahuda wan nasara yarka'una aw yasjuduna amama ahbarahum wa rubbanahum. Kaifa yuqalu dzalik? Ya Rasulullah, saya ahli kitab dulu. Saya tidak pernah melihat orang-orang Yahudi dan Nasrani ruku dan sujud di hadapan pendeta mereka, di hadapan alim-alim mereka. Kenapa mereka dikatakan menjadikan alim-alim mereka, rahib mereka sebagai Tuhan, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Rasulullah menegaskan, bal ya'budannahum, bahkan sungguh mereka menyembahnya. Kaifa yakunu dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi, Rasulullah? Inna ahbarahum wa ruhbanahum yuhallaluna ma haramahullahu lahum wa yuharrimuna ma ahalallahu lahum. Sesungguhnya alim-alim mereka, pendeta-pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Fayattabi'unahum, lalu manusia mengikutinya. Fakadzalika ya'budunahum, maka begitulah cara manusia umat menyembahnya. Artinya apa? Jika hari ini ada orang ngaku kiai, ada orang ngaku ustad, ada orang ngaku ulama, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu umat mengikutinya, begitu cara kiai itu disembah. Demi Allah, ini perilaku ahli kitab yang membuat mereka diazab Allah. Bapak Ibu, jujur ya. Mau jujur sama saya Bapak Ibu? Ya, baik, saya tanya dari keyakinan saya. Memilih pemimpin dari orang kafir, halal apa haram? Haram. Ada tidak yang menghalalkannya? Ya. Diikutin tidak? Ya. Begitulah cara ulama itu disembah. Ada kan? Maka Bapak Ibu mati Allah, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, bekali diri kita dengan pemahaman Quran dan Sunnah yang lurus, terutama anak-anak kita Bapak Ibu. Sedari sekarang Bapak Ibu. Karena kekhawatiran saya, anak-anak saya sekolahkan ke udah pesantren aja deh. Apalagi sekolah umum, ya, orientasinya sudah materialis hedonis hari ini. Punten Bapak Ibu, bukan saya memfitnah kurikulum pendidikan, tidak, tapi ada pemahaman yang salah yang ditanamkan pada anak-anak kita hari ini. Pokoknya nak yang rajin belajar nak, biar kamu pinter nanti masuk sekolah favorit. Udah pinter masuk universitas favorit, dapat beasiswa, kuliah keluar negeri. Dapat beasiswa S2, S3, pulang kerja di perusahaan besar, punya mobil mewah, rumah mewah, istri 4. Selesai menikmati masa pensiun. Kapan memperjuangkan Islam dengan agamanya? Udah pensiun baru belajar Quran, belajar Iqra. Ya Allah. Nah, ini hedonis materialis. Tidak diarahkan bagaimana dengan sekolahnya, dengan ilmunya. Islam menjadi rahmatan lil alamin, tegak di seluruh dunia. Tidak itu yang dibayangkan. Nah, Bapak Ibu, akibatnya apa yang terjadi? Ini yang terjadi Bapak Ibu. Merinding saya menyaksikan bagaimana kehidupan generasi muda milenial. Ini tanggung jawab kita orang tua Bapak Ibu. Ya, tanggung jawab kita orang tua. Muhammad Allah yang telah berfirman dalam Al-Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka menggantikan setelah generasi yang soleh, setelah generasi yang taat, generasi-generasi yang rusak, menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Nah, ini buahnya Bapak Ibu. Zina di mana-mana. Maka ketika mereka berzina, malu orang tuanya, diusir dia dari rumahnya. Menderita mereka, mengadu kepada satu lembaga. Wah, banyak pengaduan seperti ini, maka dibikin RUU PS. Maka jika orang tua melarang anaknya berzina, bergaul, berpacaran, atau bahkan LGBT, merasa tersakiti, orang tuanya dipidanakan. Allahu Akbar. Ini jahiliyahnya umat manusia. Betul Bapak Ibu sekalian umat Allah. Maka penting bagi kita untuk kita memperhatikan bagaimana kita memahami Quran dan Sunnah dengan benar. Ya, ini bekal bagi kita untuk membedakan hak mana batil. Bapak Ibu, kemudian dari sisi ekonomi kita pun harus waspada. Ya, kita dihancurkan dengan sistem ekonomi yang kapitalis Bapak Ibu. Boleh. Maka hari ini kita tidak bisa mengklaim kita berada pada sistem ekonomi syariah. Nama-nama embel-embel syariah itu tidak mungkin selama kita masih menggunakan alat yang penuh dengan riba. Jujur saja Bapak Ibu. Boleh saya buktikan? Boleh. Bapak Ibu, boleh saya pinjam uangnya kan? Ada yang punya 100.000, 50.000, 10.000, 5.000 dan 2.000. Saya pinjam.
Ayo, coba Mas, pinjam aja, pinjam. Nanti dikembaliin lagi. 100.000, 5.000 ada? 5.000 boleh. Ada lagi yang lain? Yang 50, nah ini ada yang 2.000, 2.000. 2.000 ada 2.000? Pinjam yang 2.000. Baik, terima kasih banyak. Subhanallah. Udah Pak. Mau ngasih yang merahnya kurang. Bapak Ibu rahmati Allah, dari uang-uang ini yang nilainya paling tinggi yang mana Bapak Ibu? Apal yang merah. Yang merah ya. Yang paling rendah yang mana? Yang abu-abu, yang 2.000. Kok bisa yang merah lebih mahal dari yang abu-abu? Padahal ongkos bikinnya sama kan? Sama nggak ongkos bikin uang 100.000 dengan 2.000? Itu riba itu. Bahannya sama, ongkosnya sama, nilainya beda. Apa yang membedakan bedanya? Angkanya doang kan? Nah ini mata uang kapitalis ini. Betul tidak? Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW yang telah mengatakan, sayati fi akhir zaman yakuluna nasar riba. Akan datang satu masa di akhir zaman manusia akan memakan harta riba. Kalaupun tidak memakan harta riba, mereka terkena debunya riba. Kita tidak menggunakan alat ini untuk bertransaksi riba, tapi alat ini pun baik. Punten mohon maaf Bapak sekalian. Kita muslim, kita berhak untuk menilai apa yang akan kita lakukan, betul? Bapak Ibu, ada tidak tanda tangan Menteri Keuangan di sini? Ada tidak tanda tangan Presiden? Yang ada deputi Bank Indonesia. Artinya ini tidak dibuat oleh pemerintah, ini dibuat oleh Bank BI. Mereka punya kekuasaan dan tanggung jawab kepada Bank Dunia, bukan pada pemerintah. Betul? Pemerintah hanya membuat RAPBN dalam sidang legislatif, sidang pleno. Maka keluarlah RAPBN. Angka RAPBN diserahkan pada Bank BI. Bank BI mencetak uangnya dalam sejumlah RAPBN, diberikanlah pada pemerintah kita, disebar melalui departemen, lalu sampailah ke kita. Betul? Pemerintah berarti mengembalikannya. Cash apa ngutang? Ngutang kan selama 5 tahun ya, satu periode, berarti ada bunganya, tidak per lembar. Itu dia Bu. Ketika kita menyimpan Bapak Ibu uang ini di dompet kita, artinya kita siap dengan membayar bunganya kan per lembar. Betul? Apa itu bukan riba? Nah itulah debu ribanya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, dulu waktu saya SD 30 tahun yang lalu lah, dengan uang 2.000 kebeli baju lebaran. Betul? 30 tahun yang lalu kebeli baju lebaran, 35 tahun yang lalu kebeli baju lebaran, kebeli sendal lebaran. Sekarang 2.000 kebeli apa? Parkir, cilok. Cilok berapa butir Mas 2.000 ya? Allah Akbar. Ini inflasi Bapak Ibu. Ya. Belum 1 abad inflasi sudah terjadi. Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib membeli kambing 1 dinar. Li, beli kambing Li. Kau beli itu kambing. Ali ini paling pintar beli kambing. Di tengah jalan berpapasan dengan sahabat yang lain. Ya, berpapasan dengan sahabat yang lain. Weh, Li, beli kambing ya? Wah, pintar kamu beli kambing. Li, saya beli. Jangan, ini punya Rasulullah. Aku beli 2 dinar. Kamu beli 1 dinar kan? Iya. Saya beli 2 dinar. Kamu bisa beli lagi 2 dinar. 2 kambing. Kamu ridho? Ridho dong, karena aku butuh kambing yang bagus. Kebetulan kamu yang qadarullah nih, kamu yang membelikannya. Baik Li. Nah, ini dijual tuh 2 dinar. Balik lagi Ali bin Abi Thalib. Pulang-pulang bawa 2 kambing. Kaget Rasulullah. Loh, kok Li kambingnya 2? Kan cuma 1 dinar yang aku berikan. Nah, ceritakan tadi ada sahabat yang membeli 2 dinar. Alhamdulillah. Berkah Li. Sini. Yuk kita makan sama-sama. 14 abad yang lalu kambing 1 dinar, 2,5 juta. Hari ini kambing berapa? Kebeli tidak 1 dinar? Kebeli 2,5 juta kan? 14 abad tidak berubah. Lah ini 30 tahun. Kita berada pada sistem kapitalisme yang penuh dengan riba. Akan tiba saat dimana kita akan kembali pada dinar dirham insyaallah. Nah, tugas kita mempersiapkannya Bapak Ibu. Siap menyambut kebangkitan ekonomi syariah?
Nah, ini siap kita untuk menyambut, karena nanti jika chaos negara kita ini tidak bernilai, maka saya sarankan bagi bapak ibu yang punya deposito uang kertas, segera akan pindahkan ke emas. Akan tiba saat di mana chaos terjadi, rupiah anjlok luar biasa, dolar akan naik, uang kita makin tidak berarti, hanya emas nanti yang bernilai. Itulah kenapa sekarang ramai emas, Cina membeli emas, karena ini akan menyambut inflasi dunia. Adakah kita mempersiapkan itu? Kita harus mempersiapkannya. Alhamdulillah. Ini mas tolong Bapak Punten buat saya. Itu mohon maaf, bisa dibagi-bagikan yang punyanya. Saya kembalikan pada yang punyanya. Bapak Ibu mati Allah. Maka yang harus kita persiapkan adalah kita mempersiapkan alat tukar untuk kita sendiri, bukan untuk di Indonesia, tidak. Hanya untuk kita ekonomi Islam. Kita ingin belajar mempersiapkan diri menyambut kebangkitan Islam. Ya, alhamdulillah. Saya berharap kita bisa menggunakan transaksi atau menciptakan sebuah transaksi muamalah yang menggunakan dinar dirham, tidak menggunakan uang kertas. Kami sedang mengolah sebuah konsep untuk bisa membuat kampung kurma akhir zaman, tempat kita hijrah. Apabila tempat kita, rumah kita ini, kota kita chaos, nah kita bisa hijrah ke sana dulu untuk menyelamatkan diri. Sebagaimana para sahabat hijrah ke Madinah untuk kemudian kembali ke Mekah lewat Fathul Makkah, betul? Iya. Teman saya saat ini sudah alhamdulillah memberikan bantuan pada kita untuk kita bisa memiliki emas dalam satuan yang kecil. Dulu saya berpikir, aduh kalau 1 dinar kemahalan ya, 2,5 juta orang akan berat. Yang di desa tidak akan mungkin mendapatkan memiliki dinar ini. Maka alhamdulillah saat ini ada pecahan kecil 0,1. Memang emas makin kecil makin mahal. Alhamdulillah saat ini ada seorang agnia, orang yang dulu pernah bela-belaan untuk membantu memperjuangkan hak aspirasi demokrasinya umat Islam. Sekarang beliau membuat satu pecahan-pecahan dinar dalam bentuk yang kecil, bukan dinar tapi emas. Dan ini kita bikin seperti ini untuk bisa seolah-olah uang. Nanti di kampung kurma akhir zaman tempat kita hijrah, kita gunakan untuk transaksi. Tidak boleh ada uang kertas. Ya. Besar ini, ada 0,1, ada 0,25, ada 0,5. Dalam rangka kita kembali kepada sistem ekonomi syariah. Kita berharap dengan begini kita bisa menghancurkan kapitalisme yang penuh dengan riba. Betul? Nah, belanja kepada orang Islam, jangan kepada orang non-Muslim. Ya. Ini disebut dengan mini gold. Sebetulnya saya bawa ini, tapi ada di istri saya. Ya, yang pecahan 0,1 gram, 0,25 gram saya tidak bawa, hanya 0,1 gram saja. Insyaallah Bapak Ibu, kita akan coba kembangkan ini di kampung kurma akhir zaman tempat kita hijrah nanti. Ya. Nah, semua ini kita lakukan sebagai persiapan bagi diri kita dan keluarga kita untuk menyambut akhir zaman. Harus ada yang kita lakukan. Setidaknya kita sudah berniat untuk melakukan perbaikan. Bapak Ibu rahmati Allah, semua ini kita tujukan untuk menyambut kebangkitan Islam yang tidak lama lagi insyaallah. Betulkah Islam tidak lama lagi? Baik. Kita baca sama-sama, kita hitung sama-sama ya Bapak Ibu ya. Mau kita hitung sama-sama? Baik, ikuti Bapak Ibu sekalian. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah, yab'atsu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Daud, wa yuballighu,
Dan hadis ini disampaikan Ustadz Rahmat Baikuni. Pengen disebut, jangan Abu Dawud aja tuh yang disebut ya. Bapak Ibu, sepeninggal Rasulullah wafat 100 tahun sekali akan muncul mujadid yang tugasnya satu, memimpin dunia. Kedua, membersihkan Islam dari paham sesat. Islam akan dibersihkan dari Syiah, Ahmadiyah, Qas dan sebagainya. Yang ketiga, akan menebar kedamaian dan ketentraman seluruh dunia. Lam yawla arda adlan wa qistan kama muliat zulman wa jawran. Akan memenuhi dunia ini dengan keadilan, kesejahteraan sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, kezaliman dan sebagainya. 100 tahun satu kali. Abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Turki Utsmani. Turki berakhir di tahun 1924 secara de facto. Andaikan, ini andaikan, bukan cocok logi ya, andaikan, kan mulai menghitung-hitungnya, memperkirakan, memprediksi. Andaikan memang Turki ini adalah abad kejayaan Islam sebelum kita, dan jika benar angka 1924 itu adalah angka kejayaan Islam sebelum kita, berarti Islam jaya berikutnya tahun berapa? 2024. Berapa tahun lagi? 5 tahun lagi, 1 periode lagi Islam akan zahir. Makanya mereka ketakutan, 1 periode lagi Islam zahir. Dan jika Islam memang zahir, kira-kira negara mana yang akan Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam? Yang mana? Singapura? Enggak. Cina Cina. Baik, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Ini dia. Ini Sahih Muslim secara Syekh An-Nawawi. Rasulullah SAW bersabda dari Thauban hadasah. Thauban bercerita annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul. Thauban mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda. Sesungguhnya Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghriba. Sehingga aku menyaksikan, melihat timur hingga ke baratnya dunia. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan padaku 2 pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sungguh umatku, saya belum mulkuha ma zawaliya minha, akan sampai kekayaannya dari timur hingga ke barat dunia. Rasulullah SAW menyebutkan di akhir ke barat dunia setelah menyebutkan merah dan putih. Ada ulama memang yang mengatakan saya cocok logi. Tidak. Kalau tidak begini, kita memberikan semangat maksudnya. Jangan sampai melempem. Siapapun boleh untuk bisa ya memahami kekondisian kita hari ini. Bapak Ibu, saya memang tidak memaksudkan merah putih yang disebutkan Rasulullah ini Indonesia. Cuma saya ingin memberikan semangat, dan jangan lupa, ini beberapa ulama yang saya temui Bapak Ibu Timur Tengah. Ketika selesai sholat di Masjid Qibli di areal komplek alun-alun Masjidil Aqsa Al-Quds, saya bertemu dengan saya Ali Yaqub Al-Abasi. Beliau, Allahu yahfaz, hafizahullah, dan Allah menjaga beliau. Beliau adalah ketua Rabitah Ulama Palestina. Beliau ketua MU-nya Palestina. Saya tanya pendapat beliau tentang hadis ini. Kaifa ra'yukum ya Syekh an hadal hadis? Ahuna mu'alaqa bainal Indonesia wa hadal hadis. Liana liwana al-ahmar wal abyad. Apakah ada kaitan hadis merah putih ini dengan Indonesia? Bendera kami merah putih, Syekh. Berikutnya, setelah salat asar kami diundang audiensi oleh Imam Masjidil Aqsa. Salah satu Imam Masjidil Aqsa, Abu Yusuf, Syekh Yusuf Abu Sunainah, di pesantren di mana dulu didirikan oleh Abu Darda di Palestina ini. Kemudian kepada Dr. Abu Bakar Al-Wawidah yang 2016 memimpin sholat tarawih di Jogokarian. Tiga-tiganya ini mengomentari hadis tadi. Apa jawaban mereka? Hampir sama. Intinya begini. Ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum, antum ya Indonesia lam yakhtarakumullah liqiyami hadzal din. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapkan insyaallah para muslimin. Siapkan diri kita, dekatkan diri kita kepada Allah, amalkan Quran Sunnah, biar kita layak untuk dipimpin, dipilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Siap menyambut kebangkitan Islam? Siap untuk memimpin kebangkitan dunia?
berarti siap untuk berkorban kepada Allah apapun yang kita miliki. Betul? Bapak Ibu dirahmati Allah. Baik, saya closing nih Bapak Ibu ya. Udah jam 9 ini. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalaulah kehidupan kita ini merupakan sebuah kompetisi atau pertandingan, kira-kira yang ditunggu-tunggu babak penyisihan, babak semifinal apa babak final? Babak final. Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Karena di babak final ditentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah, betul? Bapak Ibu, kalau babak final itu adalah babak penentuan siapa pemenang dan siapa yang kalah, apakah yang dimainkan pemain cadangan apa pemain terbaik? Pemain terbaik. Hari ini pertarungan hak dan batil ada pada babak final, betul? Berarti pemainnya pemain terbaik. Lah sekarang ini diamanahkan oleh Allah di pundak kita. Padahal kita biasa gini, amal ibadah kita tidak lebih baik daripada sahabat. Tapi Allah percaya kepada kita. Allah percaya pada kita. Walaupun kita tidak didampingi oleh Rasulullah, kita siap untuk berjuang membela Islam. Walaupun yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan, iblis dan dajjal. Ini iblis, ini dajjal. Begini. Betul? Ya. Bayangkan semua Nabi dan Rasul berdoa kepada Allah, Ya Rabb, akhir ajalana ila ummati Muhammadin tahyanahu tuhayyuhum ya tuhyihim fi asrihim ahyina fi tilkal ashr ya Rabb. Ya Allah, hidupkan kami di umat Muhammad akhir zaman dihidupkan. Saking luar biasanya nilai berjihad di jalan ini. Bapak Ibu rahmati Allah, jangankan berjihad berperang dengan nyawa, mengorbankan nyawa. Faqad ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah saja pahalanya 100 kali pahala mati syahid dan syahidnya syahid sahabat. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahidin. Siapa yang menghidupkan sunnahku di hari di mana manusia mematikannya, dia akan mendapatkan 100 kali pahala mati syahid. 100 kali pahala mati syahid. Asyuhada minna wa minhum ya Rasulullah. Syuhada kami atau syuhada mereka? Bal syuhada minkum, bahkan syahidnya kalian. Allahu Akbar. Hari ini menghidupkan sunnah 100 kali syahidnya para sahabat. Itu pahala yang kita dapatkan. Apalagi berjihad membela agama Islam. Insyaallah kebangkitan Islam tidak lama lagi. Pastikan Indonesia layak memimpin kebangkitan dunia. Betul? Baik, insyaallah ada 3 pasukan yang akan Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Siapakah mereka? Nantikan pembahasannya di episode yang akan datang. Di jam tayang yang sama bersama saya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua termasuk saya pribadi. Ya, mungkin saya ada pada posisi yang panas. Wallahualam, saya sudah wakafkan jiwa raga saya untuk Islam demi membela agama Allah. Siap Bapak Ibu ya? Allah, terima kasih Bapak Ibu sudah mengundang saya. Selamat berjuang. Pastikan ketika perjuangan terjadi, kita berada di garda terdepan, terutama para pemuda. Ingat ya wafilah rahmakumullah. Bapak Ibu sekalian, setiap kali Allah menzahirkan Islam, para pemuda selalu ada di garda terdepan. Ashabul Kahfi, pemuda kan? Ashabul Ukhdud Waddah, dia pemuda. Yang membukakan Rasulullah hijrah ke Madinah, Mus'ab bin Umair, pemuda 22 tahun. Para nabi diutus, pemuda. Abdullah bin Abbas, pemuda, dia kiainya para sahabat. Ahli tafsirnya di zaman Rasulullah SAW. Ya, dibina langsung oleh Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah menjelang wafat, Rasulullah ingin Palestina kembali pada pangkuan kaum muslimin para sahabat. Maka Rasul kirimkan pasukan terbaik. Ada Khalid bin Walid, ada Sa'ad bin Mu'az, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi yang menjadi pemimpin remaja usia 17 tahun, Usamah bin Zaid. Itu